Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat Martin Lukasi Manjuntak, dan kembali bergabung di kesempatan kali ini, yakni penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi Mbak Valen, salam sehat, selamat pagi Pak Martin, selamat pagi Pak Abdul Fikar. Iya Bang Roni, ini melanjutkan dialog yang tadi sudah ada di segmen awal ini terkait dengan keterangan Richard Eliezer yang seolah kemarin itu beberapa fakta baru disampaikan, bahkan juga di luar BAP disebutnya. Nah ini seperti apa sih Bang kebenarannya? Ini ya apa yang kemudian membuat seolah kemarin Richard Eliezer itu benar-benar apa ya, dengan percaya dirinya menjelaskan semua yang terjadi. Ini adakah obrolan tersendiri di balik layar kemarin? Iya Mbak Valen, kemarin sebelum melakukan kesaksian saya sampaikan kepada adik kita ini ya, Baradae. Sudah kamu ceritakan semuanya saja, kamu lepas aja. Tidak usah kamu pikirkan yang lain, kamu ceritakan, kamu mengalir saja, ceritakan semuanya. Supaya tidak ada beban, jangan ditutup-tutupi, terus jangan ceritanya. Ceritakan semuanya, saya bilang. Mau pakai bahasa Manado silakan, mau pakai bahasa Indonesia silakan, karena memang kan kalau kemarin kelihatan logatnya kan masih logat kental dari daerah ya. Saya bilang silakan, pokoknya ceritakan semuanya. Ya kami percaya bahwa Richard Eliezer ini sudah sampaikan ya sebenarnya. Juga pun hari Senin, hari Minggu kami yang berdoa bersama-sama, kami sampaikan sudah. Jadi ceritakan saja. Buat kami menjadi melihat bahwa ketika Baradae ini bisa menyampaikan semuanya, ini baik sekali ya. Yang kemarin saya perhatikan sampai hal-hal terkecil juga pun diingat sama Richard Eliezer. Contohnya Mbak Valen terkait dengan patwal ya, sopir yang mengawal dari Magelang ke Jakarta, disampaikan bahwa kan mereka posisinya itu belum makan tuh dari Magelang. Terus dia menyampaikan kepada saudara Daden untuk memesan makan, karena patwal tersebut juga belum makan. Jadi ketika makanan tersebut datang, disampaikan kasih makan dulu nih, patwal dulu. Jadi ini menggambarkan sosok dari Richard Eliezer ini seperti apa. Dia merupakan orang yang peduli, dia merupakan orang yang memikirkan orang lain. Nah hal seperti ini kan saya yang kemarin disampaikan sampai hal-hal detail ya, hal-hal yang tidak terpikirkan kan oleh kalau kita dari kerangka dari sebuah kronologis ya yang kemarin ya. Tapi semua diceritakan sampai detail. Dia ceritakan juga mengenai sebelum peristiwa Magelang ada peristiwa di rumah Bangka yang di mana di situ ketika saudara PC itu memanggil mereka, suruh bawa senjata laras panjang, kemudian suruh diikutin naik di mobil terus muter-muter di jalan Kemang, kemudian nyampe di rumah Bangka. Di situ ada almarhum, ada saudara Matius, terus ada Putri Candrawati. Mereka masuk ke dalam mereka sampai di rumah Bangka, kemudian Putri Candrawati masuk ke rumah Bangka. Nah di situ almarhum Joshua sampaikan kepada Richard, ini jangan maksudnya obrolan kejadian ini jangan orang banyak tahu ya. Kemudian kan nggak lama ada keluar perempuan menangis, di situ ada namanya Koelben masuk ke dalam rumah. Nah ini menggambarkan situasi bahwa sebelum Magelang itu juga ada kejadian juga gitu. Nah terus setelah kejadian tanggal awal Juni itu baru klien saya sampaikan, baru saudara FS ini lebih banyak di rumah Bangka. Kan Ya. sebelumnya ini 1 tahun sebelumnya ini lebih banyak di rumah Sagung, lebih banyak di rumah Bangka. 1 tahun terakhir ini lebih banyak di rumah Bangka, weekend saja baru di rumah Saguling. Tapi setelah kejadian awal bulan Juni pertengkaran tersebut, baru Ferdi Sambo ini baru kembali ke rumah Saguling. Lebih banyak di rumah Saguling. Nah ini kan menggambarkan situasi terkait dengan apa yang diketahui oleh klien saya ya. Itu yang dia menyampaikan. Jadi ketika hakim, itu kan pertanyaannya dari hakim. Kamu lihat nggak ada kejadian-kejadian aneh? Ada pertengkaran-pertengkaran itu. Baru diingat bahwa disampaikan bahwa awal Juni. Nah inilah sebenarnya situasi yang pengen saya sampaikan ya Mbak Valen. Dan dia memang dari awal kami sampaikan bahwa dia sudah mengaku kesalahannya dia,
Dia sudah meminta maaf kepada keluarga korban karena rasa empatinya, karena rasa bersalahnya. Kan kemarin hakim juga menanyakan bagaimana rasa bersalahmu. Ya itu disampaikan bahwa rasa bersalah saya karena pertama saya memang bersalah, kedua saya dihantui dengan almarhum. Nah ini kan diceritakan semua yang secara jelas ya. Kemudian disampaikan juga dia sempat berdoa. Ini berdoa ini bukan dia meneguhkan niatnya, tetapi dia berdoa ini karena sudah nggak tahu dia mau minta tolong sama siapa. Oke. Yang menjadi aneh, ini kan ada salah satu saksi yang bernama Agus. Nah sampai saat ini, saudara Agus ini nih hilang di PO. Oke. ART yang bernama Agus. Nah kenapa? Karena setelah Richard ini dia diperintah, kemudian disuruh ambil senjata almarhum Joshua, HS, diserahkan kepada Verdi Sambo, kemudian dia turun lewat tangga darurat itu, tangga dapur, Ya, kemudian dia berdoa di toilet. Nah dia berdoa di toilet itu setelah baik. berdoa di toilet dia keluar yang manggil si Richard Eliezer ini adalah Agus. Nah Agus sampai sekarang DPO. Nah ini kan peristiwa pidana jadi diputus. Ya, ya, Bang Roni, kami sudah dapat poinnya. Bang Pak Fikar, ini dari keterangan yang disampaikan, ini ada fakta-fakta yang di dalam BAP, ada juga yang di luar BAP. Ini nanti bagaimana hakim untuk menimbang mana yang benar Ya, untuk mendapatkan benang merah dari semua kesaksian nanti? ya. KUHP atau hukum acara kita menjelaskan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang dikemukakan di muka persidangan. Itu dulu. Itu yang akan Oke. digunakan oleh hakim jadi pertimbangan. Karena itu, ketika ada pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian, saksi-saksi atau terdakwa bahkan umpamanya yang sudah di BAP tapi keterangannya berbeda ketika di depan persidangan, biasanya hakim itu akan mengejar ya apa alasannya berbeda, apa alasannya ada perubahan kalau itu ada perubahan. Ya, dan itu yang akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim atau hakim untuk menerima perubahan itu atau sebaliknya gitu. Ya, atau sebaliknya. Apakah logis umpamanya. Nah, kalau pada waktu yang lalu umpamanya ya ketika eh, dalam tanda kutip polisi kita belum modern ya, pemeriksaan masih banyak pakai fisik gitu. Nah, itu seringkali terjadi itu. Saya di BAP bilang begini karena saya dipaksa atau dipukuli umpamanya. Nah, sekarang kan itu hampir tidak pernah terjadi lagi. Ya karena kehadiran penasihat hukum baik bagi tersangka maupun saksi sekarang boleh-boleh saja terbuka gitu. Bahkan pada tingkat penyidikan. Nah, karena itu menurut saya keterangan yang diberikan di persidangan lah yang akan menjadi pertimbangan sepenuhnya oleh hakim, ya, oleh hakim bagi putusan-putusan yang akan dijatuhkan. Begitu, Mbak. Pak Fikar, seperti yang tadi sempat saya sampaikan sebelum kombrek begitu ya, apakah dengan kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan oleh Eliezer saat sidang kemarin ini sudah memenuhi kewajibannya sebagai sosok justice kolaborator? Iya, konsekuensi dari justice kolaborator adalah kan kalau mau itu kan ada 3 ya. Yang pertama dia harus membuka peristiwa seterang-terangnya, sejujur-jujurnya. Itu satu. Yang kedua, konsekuensi dari itu dia akan mendapatkan kompensasi baik di penuntutan maupun di hukuman gitu. Nah, saya kira karena jaminan itu, terutama jaminan dituntut lebih rendah dari yang lain atau akan dihukum menerima pengurangan penghukuman, maka konsekuensinya dia harus tidak takut, harus dengan secara jujur mengemukakan apa yang harus dikemukakan sesuai dengan realitas atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, itu yang konsekuensi dari justice kolaborator. Saya kira RE ini sudah mengarah ke sana. Maksud saya karena ada jaminan itu, kemudian dia menyatakan yang sebenarnya. Karena itu kemudian ada peristiwa-peristiwa yang belum terakomodir di dalam BAP gitu. Jadi ada informasi-informasi yang sesungguhnya penting gitu ya, tetapi ketika di BAP itu belum muncul gitu. Nah, muncullah sekarang di pengadilan. Nah, saya kira itu juga bagian dari pengaruh jaminan dari justice kolaborator itu ya. Kemudian RE ini mengungkapkan yang sejujur-jujurnya dari realitas yang dia alami. Saya kira begitu, Mbak.
Oke, Bang Martin, dengan sejumlah keterangan yang disampaikan sidang kemarin, apakah sudah apakah keterangan yang diberikan ini sudah cukup menguntungkan klien Anda? Saya pikir ya satu yang bisa kita pastikan bahwa Eliezer ya selaku justice kolaborator sudah konsisten dan sudah melakukan apa yang dia sampaikan ketika ketika diperiksa saksi-saksi keluarga ya. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, dan materinya yang disampaikan itu semakin membuat perkara ini terang ya. Khususnya terhadap konstruksi pasal 340 tadi sesuai dengan yang sampaikan itu terjadi ya, sudah terjadi sebelum disaguling ya, bahkan sudah ada rencana ataupun niat jahat untuk melakukan tersebut melalui Ricky Rizal ya yang ingin menabrakkan mobil ke sisi kiri ya. Walaupun Ricky Rizal dalam kesempatan yang lain pernah mengatakan kalau saya tahu Joshua mau dibunuh katanya saya akan suruh dia pergi. Ternyata terbukti lain ini. Lain di bibir, lain di hati, lain di pikiran. Ternyata jahat juga dia ini ya. Nah, tapi saya tertarik ya, Mbak Valen, agar saya tidak mengulang, saya sebenarnya tertarik, siapa sih Elben ini? Kenapa dia bisa hadir ketika Verdi Sambo ya sedang bersama dengan perempuan dan digepin oleh istrinya di Jalan Bangka? Apakah Elben ini seorang PIMP? Ya, kalau anak gaul pasti tahu apa yang saya maksud itu PIMP. Nah, apakah si Elben ini menjadi saksi? Ini harus diperiksa. Ya, jangan di depan persidangan kelihatannya akur-akur saja, ternyata di belakang itu mereka nggak akur gitu loh. Karena akur atau tidaknya hubungan rumah tangga mereka itu menentukan ya sebenarnya motif dari kejahatan ini apa. Ya, karena jangan sampai mereka mengaburkan fakta dengan berlagak seakan-akan harmonis, padahal tidak. Karena yang kami dengar sama dengan yang disampaikan oleh Richard Eliezer, bahkan sumbernya A1 dari Rohaniawan, yang disampaikan kepada orang-orang tertentu bahwa hubungan mereka selama 1 tahun ini ya sedang tidak baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Oke, terkait dengan pernyataan kemarin bahkan Majelis Hakim ini sempat menanyakan kepada Richard Eliezer, apakah kesaksian Anda dapat dipertanggungjawabkan? Nah ini bagaimana, Bang Roni, untuk menjawab keyakinan dari Majelis Hakim? Iya, Mbak, bahwa hakim sebelum membuka persidangan, hakim menyampaikan, saudara saksi adalah orang yang membuka kotak Pandora. Dan saudara saksi dilindungi oleh undang-undang karena ada LPSK. Itu saya merinding itu dengar seperti itu. Kemudian hakim menyampaikan, tolong katakan yang sejujur-jujurnya. Kemudian Richard Eliezer bersaksi lah. Dan kemarin kesaksiannya itu seperti air mengalir, semuanya diceritain dengan jelas gitu loh. Saya lihat begitu. Jadi pun jaksa ketika menanyakan pun sama. Jadi saya pikir bahwa yang menjadi kesaksian majelis hakim sini kelihatan sekali. Ketika dua terdakwa, PH-nya yang saya heran harusnya menjadi penasihat hukum dari para terdakwa tersebut. Tetapi kemarin, ini mereka seperti menjadi penasihat hukumnya dari Verdi Sambo. Bang, singkat saja, adakah ada saksi atau strategi khusus yang akan dihadirkan dalam sidang, terutama untuk menguatkan fakta-fakta baru ini terhadap Richard Eliezer? Saya pikir nanti kita ikutin saja prosesnya, Mbak Valen. Ini kan masih ada persidangan yang saya bilang bahwa kami merupakan ada kejutan-kejutan, ini merupakan bagian dari kejutan. Nanti kita lihat berikutnya, Pak Valen. Baik. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan di sini penasihat hukum dari keluarga Yosua Huta Barat, Abang Martin Lukas Simanjuntak, kemudian juga penasihat hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi yang sudah bergabung di segmen kedua ini, dan terakhir sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih sekali lagi pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Salam sehat selalu, sampai jumpa lain waktu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.